Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Ilha 6C, insyaallah pada kesempatan kali ini akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu tugas berupa membuat sebuah video menggunakan teknik musik. Ini saya sebagai narasumber begitu bisa dikatakan, atau penasihat gitu. Kemudian saudara saya Kang Syahid akan memaparkan tentang bagaimana keadaan atau problem-problem yang terjadi ketika beliau sedang dalam tahap pembelajaran. Insyaallah video ini akan dimulai. Silakan Kang Syahid. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep yang telah berkenan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan arahannya kepada saya terkait problem atau permasalahan dalam belajar mengajar. Nah, saya ingin meminta ya pada Pak Asep mengenai pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah yang terusus pada si siswa itu sendiri. Nah, adapun untuk permasalahan saya, kebetulan saya juga di sini sebagai staf pengajar ya di Madrasah Aliyah Pesantren Persatuan Islam 213 Darussufa. Nah, untuk permasalahannya ini merupakan siswa ya laki-laki. Dia cenderung gitu ya. Memang bagus, dia lebih memfokuskan belajarnya itu terhadap pelajaran yang dia sukai saja gitu ya. Namun ya di sini yang menjadi permasalahannya dia fokus terhadap pelajaran yang dia suka saja. Kan tetapi dia lebih cenderung gitu ya meremehkan atau menganggap sepele ya, tidak penting terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya. Padahal pelajaran-pelajaran yang lainnya juga amat penting gitu ya. Nah, di sini saya akan coba dari Pak Asep itu bagaimana pengalaman selama mengatasi problem dalam masalah belajar mengajar, khususnya terkait masalah ini gitu. Jadi terlalu fokus terhadap minatnya sendiri atau yang dia sukai dan lebih cenderung meremehkan bahkan menyepelekan terhadap pelajaran-pelajaran. Ya, terima kasih Pak Asep. Oke, terima kasih Bapak Syahid telah berkenan waktu pada kesempatan kali ini. Kalau dari pertanyaan atau problem yang dialami oleh Syahid, kalau dengan pengalaman yang telah saya pernah lalui, kemudian materi-materi di kelas telah disampaikan oleh dosen, kiranya saya menyampaikan kiat-kiat atau cara-cara dalam menjadi dalam oleh Ustaz Syahid ini. Sebelum kita membahas kepada bagaimana cara mengatasinya, mari kita analisis dulu tentang problem, tentang masalah yang terjadi yang dialami oleh saya ini. Dari kasus yang tadi adalah karena siswa peserta didik ini tidak menghargai atau menyepelekan terhadap pelajaran yang dirasa oleh itu berangkat. Ya, kita dilihat atau ditarik benang merah dari yang tadi adanya sih menyepelekan atau tidak menghargai kepada mata pelajaran yang dia pelajari itu di kelas. Kemudian jika kita amati sifat tidak menghargai dan sebagainya itu adalah sifat yang dimiliki anak begitu barangkali. Kemudian jika hal ini dirasakan, jika hal ini masih dilakukan oleh anak-anak, oleh peserta didik yang notabene usianya masuk MTS atau ke
kali ya, bisa jadi anak-anak ini memiliki sifat kanak-kanakan yang masih tinggi gitu, yang istilahnya belum dewasa, sehingga tidak ada rasa sopan santun, tidak ada rasa sopan dan rasa baik pada guru yang mampu pelajaran. Kemudian bagaimana kita untuk menghadapi untuk menghadapi murid seperti ini? Setelah saya pelajari, setelah saya lalui gitu ya, pengalaman-pengalaman yang terjadi, jika hal seperti itu terjadi, mungkin adalah satu atau ada faktor dari pendidiknya, dari gurunya. Mungkin guru tersebut kurang wibawanya, kemudian bisa menyebabkan peserta didik ini kurang baik terhadap mata pelajaran tersebut. Jika kita lihat dari kacamata tersebut, seorang anak menghargai atau menyepelekan mata pelajaran itu bisa disebabkan dari seorang gurunya tersebut yang kurang berwibawa, istilahnya kurang tegas dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilalui atau bisa ditempuh oleh pengajar jika mendapati peserta didik seperti ini adalah memberikan pelajaran atau memberikan nasihat kepada murid tentang rasa pentingnya mencari ilmu, gitu. Itu masih Baik, Pak Asep. Nah, adapun untuk siswa tersebut ya, yang tadi gitu ya, terlalu fokus terhadap apa yang dia sukai gitu ya pelajaran. Nah, bagaimana langkah pertama gitu, langkah kita mula-mula mengenalkan atau mengarahkan pada siswa tersebut untuk senada gitu ya, untuk balance antara pelajaran yang disukainya terhadap pelajaran yang dia anggap remeh-temeh. Apakah ini merupakan suatu problem atau masalah dalam segi pembelajaran gitu ya? Baik, Kang Asep, bisa didengar? ya. Nah, apakah ini merupakan suatu, bisa dikatakanlah suatu permasalahan atau problem dalam suatu KBM-nya, proses kegiatan belajar mengajar itu bisa diarahkan ya, bagaimana kita mengarahkannya gitu, karena dia gitu ya kondisinya atau permasalahannya tidak yang menyepelekannya itu tidak hanya pada 1, 2, 3 mata pelajaran, tapi ya terhitunglah banyak gitu ya, bahkan ada di antara guru yang saling tukar cerita gitu. Saya mendengar gitu akan hal itu mengenai si siswa tersebut. Nyata hampir sama gitu. Oke, yang misalnya memang kondisinya seperti itu, mungkin terus sendiri, maksudnya itu sekolah sebagai oleh dengan orang tua wali si peserta tersebut, karena bagaimanapun itu di kelas saja, dan akhlak mengenai santri tersebut peserta ini itu maaf tadi suara untuk mengantisipasi
yang digunakan yaitu cobalah Kang Zahid bersinergi antar pihak sekolah dengan wali dari murid tersebut. Dengan pemanggilan wali murid tersebut ya, ibu bapaknya yang mewakili ke sekolah, kemudian sampaikan apa yang terjadi ini. Yang kemudian nanti bisa balik ke sekolah dan orang tua. Di pesantren yang saya alami bahwa itu tidak menjamin semua santrinya soleh sedayana, tapi harus tidak soleh karena pembelajaran pesantren seperti itu. Harus adanya sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua, karena hanya ketika sekolah memberikan materi-materi akhlak yang baik begitu ya, tapi kemudian di rumahnya tidak diimbang dengan yang diberikan di mana di sekolah, itu bisa jadi apa yang dia telah belajar sekolah hilang ketika lingkungan. Jadi langkah pertama untuk problem solving ini adalah coba untuk saling sinergi sekolah dengan walinya. Baik ya Pak Asep, terima kasih atas arahan dan juga pengalamannya dalam mengatasi problem atau permasalahan terhadap kasus yang saya hadapi. Ya, terima kasih Pak Asep, sangat jelas dan insya Allah dapat dimengerti. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Asep. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih intens lagi ya dalam komunikasi untuk menghadapi problem-problem dalam belajar mengajar ya. Ya, terima kasih Mas. Mas. Terima kasih Kang Syahid. Sudah. Sebelum kami tutup, kami sampaikan mohon maaf kepada khusus Bu Pentia selaku pengantar pendidikan kalau ada kami tentang ini nanti kan gitu yang kemudian tadi ada seorang tidak menghargai salah satu pelajaran yang dia tidak sukai, dan adalah merupakan sebuah akhlak yang kurang baik yang dinilai tadi. Bisa mengerti untuk memberikan nasihat pertama mungkin adanya sinergi berkesinambungan antara pihak sekolah dan muridnya dan ibunya, dan sekolah kemudian melalui observasi lah mungkin lakukan untuk mencapai akhlak yang baik yang dimiliki oleh santri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.